Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat waktu luang, dan kita juga diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kita harus banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Kita gunakan nikmat Allah dengan cara mentaati Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai mengkufuri Allah Azza wa Jalla. Gunakan nikmat dengan sebaik-baik. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ribuan tahun yang lalu, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka di sana berkumpullah 10 orang, 10 manusia, yaitu dalam rangka membuat makar untuk membunuh calon seorang nabi. Mereka mengadakan rapat, mereka berdiskusi dan menyampaikan usulan-usulannya. Dan salah satu dari mereka menyampaikan pendapatnya. Dan kemudian pendapatnya ini disepakati oleh saudara-saudaranya, oleh kelompoknya, oleh 10 orang tersebut. Dan usulannya ini adalah telah dicantumkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Yusuf ayat 9. Allah Ta'ala berfirman, uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf, awitrahuhu ardan yahlulakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Atau buanglah Yusuf ke suatu daerah yang tidak dikenal, ya, yang tak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah kepada kita. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan sesudah itu hendaklah kita menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh.
Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, calon nabi yang hendak dibunuh ini adalah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, pada masa kecilnya. Ya. Dan yang rapat, yang merencanakan pembunuhan itu adalah saudara-saudaranya. Ya. Mereka berencana melakukan dua opsi kejahatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Yang pertama membunuh Yusuf, dan yang kedua membuang ke tempat yang jauh yang jarang dilewati oleh manusia. Ini dua opsi kejahatan saudara-saudara Yusuf. Lalu setelah itu apa usulannya? Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dan setelah itu, setelah berbuat jahat tadi ya kepada Nabi Yusuf, hendaklah kita menjadi orang-orang yang baik. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka di dalam ayat ini Allah menceritakan ada beberapa orang yang berencana melakukan, mengerjakan kejahatan, dan setelah kejahatan itu sudah diperbuat, berikutnya mereka sama-sama menjadi orang yang baik. Maka perhatikanlah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala ada seseorang yang hendak berbuat kejahatan, pembunuhan misal, minum khamr, ya, zina, korupsi, mencuri, dan yang lainnya berupa kejahatan yang lainnya. Kemudian mereka susulkan dengan rencana untuk taat. Setelah kita berbuat kejahatan tadi, kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka rencana taat inilah yang semakin membuat mereka tidak takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak takut melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Di hati mereka, di benak mereka, setelah melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, gampang bisa bertaubat, ya, gampang bisa sedekah nanti, gampang bisa umrah, bisa haji nanti, semua akan menghapus dosa-dosa kita. Tenang saja. Nah, ini rasa takut untuk bermaksiat pun semakin hilang. Ternyata jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf ini masih menjadi pola pikir yang sama di zaman kita ini. Maka kita jumpai banyak orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dan di saat yang sama mereka merencanakan untuk apa? Nanti kita bertobat kepada Allah, kita kembali kepada Allah. Setelah kita melakukan kejahatan, keburukan, kita sholat dan bertaubat. Seperti itu. Sebagaimana contohnya, banyak orang yang beranggapan tatkala mendapatkan harta yang haram, baik hasil riba, hasil korupsi, menzalimi hak orang lain, suap, menipu, dan lain-lainnya, dia menganggap zakat itu akan bisa menyucikan harta. Nanti kalau harta sudah banyak, sudah terkumpul banyak, bagaimanapun cara mendapatkannya, nanti kita zakati saja harta tersebut, sehingga harta tersebut menjadi suci, menjadi bersih lagi. Sebagian mereka yang punya kedudukan pun seperti itu, ya. Mereka mengatakan kalau kita korupsi gampang, nanti kita pergi haji saja. Dan orang ketika pulang haji itu akan bersih dari dosa seperti dilahirkan kembali. Itu anggapan mereka, itu klaim mereka. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka anggapan semacam ini membuat orang semakin berani untuk berbuat jahat, sehingga dia pede
akan meraih ampunan dan tetap nekat untuk berbuat maksiat, berbuat keburukan. Dan ini persis seperti yang Allah Azza wa Jalla ceritakan tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka merencanakan membunuh saudara mereka, kemudian mengatakan wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah kita bunuh Yusuf, ya, hendaklah kita menjadi orang-orang yang saleh. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, banyak orang yang tidak sadar bahwa di dalam agama Islam ini ada sebuah kaidah yang sangat agung yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Ini kaidah yang harus kita pahami, ya, harus kita hafal. Innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik. La yuqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Harta yang diperoleh dari hasil yang haram kemudian dimanfaatkan untuk kebaikan dan amal saleh, maka tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun min gululin. Kata Nabi SAW, tidaklah diterima salat tanpa bersuci, sebagaimana pula tidak menerima sedekah dari yang gulul, dari harta korupsi, dari yang tidak baik. Demikian juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tatkala seorang berhaji yang ongkosnya dia keluarkan dari tabungan harta haramnya, maka di dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila seseorang keluar untuk melaksanakan haji dengan nafkah yang halal dan menapakkan kakinya di atas kendaraannya, kemudian mengucapkan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, memanggillah malaikat dari langit, kedatanganmu diterima dan amalmu diterima, bekalmu halal, kendaraanmu halal, dan hajimu mabrur diterima dan bukan palsu. Dan apabila seorang keluar untuk melaksanakan haji dengan nafkah yang kotor, dengan nafkah yang haram, dan menampakkan kakinya di tanah haram, kemudian mengucapkan, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, memanggillah malaikat dari langit, kedatanganmu ditolak, amalanmu tidak diterima, bekalmu haram, nafkahmu haram, dan hajimu tidak mabrur. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada sebuah kaidah yang perlu kita pahami bersama. Apa kaidahnya? Ma bunya ala fasidin fahuwa fasidun. Semua yang dibangun dari sesuatu yang rusak, maka hasilnya juga rusak. Artinya apa? Artinya tidak diterima. Artinya tidak diterima. Seseorang yang mulai sholat dengan cara yang salah, maka sholatnya salah, ya, seperti wudu, ya, seperti tidak berwudu, ya, atau takbiratul ihramnya salah, maka sholatnya salah. Demikian juga seseorang zakat dengan cara yang salah, hartanya dari harta yang haram, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, amal saleh yang kita lakukan ini belum tentu diterima dalam kondisi ini. Seandainya kita membawa harta yang haram, maka akan menjadi musibah besar tatkala nanti kita berjumpa dengan Allah dan akan diadili di pengadilan Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Nabi SAW menceritakan bahwa Jibril alaihissalam pernah datang dan berpesan kepada beliau, ya. Artinya pesan ini juga untuk kita semua. Apa? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun.
wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariquhu. Dan cintailah siapa yang kamu suka, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan berbuatlah sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan diberi balasan karena tersebut. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan khutbah Jumat yang pertama ini memberikan manfaat, memberikan faedah. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Ya, anak SD jangan ribut, jangan berisik. Ya, dengarkan supaya mendapat ilmu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kita sama-sama mengetahui Allah Ta'ala memberikan kita batas kemampuan dalam menikmati kehidupan di dunia ini. Seseorang hanya mampu menikmati kenikmatan dengan maksimal nanti apa? Nanti ketika di surga. Contohnya, seseorang memiliki banyak harta, dia tidak bisa menikmati semua hartanya tersebut. Dia memiliki banyak mobil, memiliki banyak pakaian, tidak semuanya bisa dia konsumsi dan kita nikmati. Tidak bisa kita gunakan seluruhnya. Tabungannya bisa jadi miliaran, tidak semua bisa dia jadikan harta itu melayani kebutuhan dan kehidupan. Belum lagi karena faktor usia, kesehatan, waktu yang terbatas, dan lain-lain, tidak semua bisa kita nikmati. Seperti inilah Allah membatasi kita dalam menikmati kenikmatan di dunia ini. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi memberikan definisi yang jelas tentang hakikat harta yang benar-benar milik kita. Kata Nabi SAW, yaqulul abdu, seorang hamba mengatakan, mali mali, hartaku hartaku. Innama lahu min malihi thalathun, sungguh bagiannya dari hartanya tersebut hanyalah 3 jenis saja. Apa ketiga jenis tersebut? Ma akala fa'afna, apa yang ia makan lalu habis, ya, yaitu dibuang melalui kotoran. Au labisa fa'abla, atau yang dia pakai lalu menjadi usang. Au a'ta faktana, atau apa yang ia berikan atau yang ia sedekahkan lalu akan kekal. Wa ma siwa dzalik fahuwa dzahibun, selain dari itu semuanya pasti akan lenyap. Wa tarikuhu linnas, dan akan ditinggalkan bagi manusia lainnya, yaitu setelah wafat. Hanya ini 3 harta yang kita nikmati, ya. Apa yang ia makan lalu habis, apa yang kita pakai lalu usang, apa yang kita sedekahkan dan itu yang kekal. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan di khutbah Jumat yang kedua ini memberikan manfaat, memberikan faedah. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga kita dari harta yang haram dan mencukupkan kita dengan harta yang halal. Semoga kita terbebas dari kezaliman dan harta yang haram saat kita berpisah dari dunia ini nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Ya qadiyal hajat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.